Ya, Netflix tidak pernah mengkhianati janjinya. Kabar tentang film terbaru mereka bersama Timo Tjahjanto akhirnya berhasil direalisasikan menjadi kenyataan ketika film berjudul The Shadows Stray dirilis secara global mulai 17 Oktober 2024. Saat melihat nama Timo duduk di kursi sutradara dari proyek ini, sudah jelas harapannya kurang lebih sama, yaitu kebrutalan dari aksi perkelahian dengan kritik sosial yang tidak kalah kuatnya. Dan apa yang saya saksikan dari The Shadows Stray ternyata sesuai dengan bayangan awal. So, let's talk about it. Di video kali ini, gue akan review film tersebut. Tapi sebelum itu, kalian simak dulu sinopsis film ini biar agak paham dengan ceritanya. Ya, film ini disutradarai oleh Timo Tjahjanto. The Shadows Stray menampilkan Aurora Ribeiro, Hana Malasan, Andi Masadi, Tasga Namya, Agra Piliang, Adipati Dolken, Ali Fikri, dan Christo Immanuel. The Shadows Stray berkisah tentang Nomi, atau lebih dikenal dengan nama samaran 13, adalah seorang remaja yang direkrut sebagai pembunuh bayaran saat usianya baru menginjak 17 tahun. Setelah gagal menyelesaikan sebuah misi rahasia di Jepang, 13 terpaksa kembali dan bersembunyi di kota asalnya, Jakarta. Kemudian di sana ia bertemu dengan Monji, seorang bocah 11 tahun yang terpuruk setelah kematian tragis ibunya. Ibu Monji dibunuh secara brutal oleh sebuah sindikat kriminal, dan peristiwa ini membuat hati 13 tersentuh. Ya, merasa terhubung dengan penderitaan Monji karena masa lalunya yang sama kelam, 13 pun bertekad membantu anak itu membalas dendam. Kehidupan sulit yang pernah dialami 13 menjadi latar belakang yang mengantarkannya menjadi seorang asasin. Untuk apa kamu ada di sini sekarang? Ya, The Shadows Stray ini memiliki durasi yang tergolong panjang, yaitu 2 jam 24 menit. Dalam durasi yang panjang itu, kamu akan disuguhkan banyak sekali adegan pertarungan epik. Bahkan scene pembuka film ini sudah memberi gambaran tuh akan seperti apa pertarungan di film ini. Setiap terjadi pertempuran diperlihatkan dengan amat brutal. Tubuh mereka terpotong-potong, tertembak, dan darah di mana-mana adalah hal yang lumrah bagi film garapan Timo Tjahjanto. Terasa berat jika memang kamu tidak terbiasa menyaksikan film action yang banyak adegan berdarah-darah. Namun bagi pecinta karya Timo dan filmografi action secara menyeluruh, The Shadows Stray adalah surga yang telah dirindukan. Film ini langsung mengingatkan gua kepada beberapa film action yang sempat ditonton sebelumnya. Sebut saja franchise John Wick dan The Raid 2 Berandal. Hal-hal yang muncul di layar membuat gua flashback dari apa yang pernah disaksikan. Tapi bukan berarti film ini menjiplak ya guys, namun memang plot cerita sampai aksi-aksinya berada dalam koridor action yang sama. Film ini menyajikan banyak sekali variasi aksi, mulai dari pertarungan jarak dekat maupun pertarungan yang melibatkan senjata api. Gua ingin mengatakan bahwa film ini benar-benar mematikan. Bila kalian pecinta film action seperti John Wick, gua jamin bakal suka banget sama film ini. Dan melihat film The Shadows Stray ini, gua merasa ini adalah film aksi hebat yang dikemas dengan rating dewasa. Apakah aksinya seru? Ya, tentu jelas. Selain adegan aksinya biasanya punya variasi yang membedakan antara satu dengan lainnya. Koreografinya bagus dan awamnya adegan baku hantam dan pembantaian tersaji dengan jelas. Walau durasi memang cukup lama, tapi gua jamin kalian gak akan bosan sama sekali. Durasi 2 jam 24 menit ini dimanfaatkan dengan baik. Pacing-nya juga bagus. Waktu pun terasa berlalu dengan cepat. Ya, kekuatan The Shadows Stray tidak hanya persoalan jalan cerita atau teknik-teknik pengambilan gambar yang apik. Film ini juga menyajikan penampilan menarik dari sejumlah aktrisnya.
Aurora Ribeiro berhasil menyajikan aksinya sebagai sang tokoh utama yang punya kemampuan tempur sangat berbahaya. Begitupun dengan para aktor-aktor lainnya. Film menyajikan aksi yang mantap dan aktor-aktornya menyajikan karakter mereka dengan menarik. Ada potensi juga hadirnya sequel, karena ceritanya masih lanjut terus. Meski durasinya tergolong panjang untuk film aksi, kisahnya ternyata belum sepenuhnya terasa tuntas. Film The Shadows Trace wajib untuk ditonton. Bagi kalian penyuka film action, tentu saja hendaklah kamu menikmati secepat mungkin. Mungkin durasi hampir 2,5 jam akan membuat berpikir 2 kali untuk menontonnya. Namun, percayalah, kalian gak akan bosan atau ngantuk selama menonton, karena itu artinya film ini bisa dinikmati semua kalangan. Jadi, kalau kalian penasaran, tonton The Shadows Trace di Netflix mulai 17 Oktober 2024. Jadi itulah review film kita hari ini. Terima kasih sudah mengklik video ini dan nantikan konten seputar film berikutnya. Bye-bye. Untuk apa kamu ada di sini sekarang?